Approaches to language testing, pendekatan-pendekatan tes bahasa. Pendekatan ini berdasarkan urutan kronologis periode pengembangan bahasa. Di sini ada 4 pendekatan, yaitu the essay translation approach, the structuralist approach, the integrative approach, and the communicative approach. The essay translation approach. Pendekatan pertama ini merupakan tes bahasa pendekatan prailmiah. Dinamakan prailmiah karena dalam penyelenggaraan tes ini belum terdapat rambu-rambu atau aturan yang baku tentang jenis kemampuan bahasa yang diujikan, lalu cara bagaimana tes diselenggarakan, dan bagaimana cara menilai hasil pekerjaan siswa. Belum ada standar yang baku untuk membuat tes tersebut. Pendekatan ini melibatkan subjective judgment dari guru ya, mulai dari pemilihan kemampuan bahasa, bahan dan isi tes, lalu cara penilaian pekerjaan tes. Contoh dari pendekatan ini yaitu essay writing, tulisan esai, translation, penerjemahan, dan grammatical analysis, analisis grammar. Pendekatan ini merupakan pendekatan tradisional karena sangat menitik beratkan pada penggunaan tata bahasa, aturan-aturan bahasa. Jadi siswa disuruh untuk menghafal aturan-aturan, menganalisis bahasa, menjelaskan kenapa bentuk dari kalimat atau struktur kalimat tersebut harus seperti itu. Pendekatan yang kedua dinamakan the structuralist approach. Language learning, the systematic acquisition of a set of habits. Pendekatan ini menganggap bahwa pengejaran bahasa asing itu sebagai bentuk dari hasil kebiasaan. In this approach, measuring the learner's mastery of the separate elements. Elemen bahasa yang diteskan menggunakan pendekatan structuralist ini secara terpisah. Artinya, jika ingin menilai atau menguji kemampuan pengucapan siswa, maka yang diberikan adalah tes pronunciation atau tes pengucapannya. Kalau ingin menguji tes vocabnya, maka kita hanya menggunakan tes yang untuk menguji vocabulary atau kosakatanya siswa. Jadi di sini ada phonology, vocabulary, grammar. Dan ini merupakan pendekatan tesnya ini kita menguji tes secara terpisah dari elemen-elemen ini ya. Kemudian kita juga bisa menguji kemampuan siswa secara terpisah dari beberapa kemampuan bahasa. Misalnya kita ingin menilai kemampuan speakingnya saja, berarti tes yang diberikan untuk speaking test saja. Dan the structuralist approach ini tidak berdasarkan konteks. The integrative approach berbeda dengan the structuralist approach yang memisahkan elemen bahasa atau kemampuan bahasa. The integrative approach ini justru mengkombinasikan 2 atau lebih elemen bahasa yang kontekstual. Dan konsennya adalah pemaknaan total communicative effect of discourse. Contohnya berupa close testing, lalu dictation, interview, translation, essay writing. Jelasnya ketika kita memberikan close testing, di sini kita bisa menggabungkan antara 2 skill, yaitu skill speaking dan listening. Lalu ketika kita memberikan dictation, pasti akan melibatkan kemampuan mendengarkan siswa. Nah, untuk menulis apa yang dia dengarkan itu, dia harus memiliki kemampuan mengingat dan memiliki kemampuan menulis bahasa Inggris dengan baik. Lalu interview. Kalau interview ini melibatkan kemampuan listening dan juga speaking. Untuk translation, melibatkan kemampuan menulis. The communicative approach ini adalah pendekatan di mana tes bahasa yang digunakan itu untuk komunikasi di dunia nyata. Baik, a good test combining features of the communicative approach, the integrative approach, and even the structural approach. Tes yang bagus itu adalah tes yang mengkombinasikan antara pendekatan komunikatif, pendekatan integratif, dan pendekatan structural.